Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Ummi Abd adalah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia adalah orang keenam yang masuk Islam mengikuti jejak Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Makki al-Muhajir al-Hujali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya karena ibunya dipanggil Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud datang dari Huzail ke Mekah setelah wafatnya sang ayah yang meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Mekah, Ibnu Mas'ud kecil bekerja mengembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah dua orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud yang ternyata itu adalah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, Ibnu Mas'ud pun menyandang gelar sebagai seorang muslim. Beliau terhitung sebagai sahabat keenam yang masuk ke dalam agama Islam. Abdullah bin Mas'ud digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan kepribadian mulia. Ia juga sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud dikenal sebagai seorang sahabat yang zuhud. Ia lebih mementingkan akhirat ketimbang pernak-pernik duniawi. Pribadinya istiqomah dalam menjalankan berbagai ibadah yang wajib maupun sunnah, semisal puasa Senin dan Kemis. Bahkan Rasulullah pernah memujinya. Aku tak pernah melihat orang zuhud seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beriman bersamaan dengan ke-Islam Said bin Zaid dan istrinya, Fatimah bin Khattab. Beliau termasuk salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur. Selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jubair, dan Abdullah bin Abbas, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Ketika dakwah Islam memasuki fase terang-terangan, Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang berani melantunkan Al-Quran, yakni surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 6 dengan lantang. Mendengar itu, orang-orang kafir seketika marah. Sebagian mereka mendatangi dan memukuli Ibnu Mas'ud. Intimidasi dan kekerasan yang terus dilakukan oleh kaum Quraisy saat Nabi Muhammad melakukan dakwah terang-terangan. Menyikapi hal itu, Rasulullah menganjurkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Di antara para muhajirin tersebut ialah Ibnu Mas'ud. Setelah cukup lama berada di Habasyah, ia kemudian kembali ke Mekah. Saat itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, sehingga Ibnu Mas'ud pun berangkat menuju kota itu. Sesampainya di tujuan, lelaki ini langsung bergabung dengan muslimin. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud dengan Mu'az bin Jabal. Pada masa-masa awal dakwah Islam di sana, Ibnu Mas'ud termasuk salah seorang pasukan dalam perang Badar. Ia begitu berhasrat menarget Abu Jahal, sosok Quraisy yang sangat benci dengan Islam. Saat pertempuran Badar pecah, dua orang Ansor bersaudara yaitu Mu'az bin Afro dan Mu'awaz bin Aro menyerang Abu Jahal hingga tersungkur. Pada saat jatuh itulah Ibnu Mas'ud segera menghabisi Abu Jahal. Setelah perang selesai, ia mengabarkan kepada Rasulullah bahwa si Fir'aun Mekah itu telah terbunuh. Tidak hanya di perang Badar, Abdullah bin Mas'ud juga ikut memperjuangkan Islam dalam perang Uhud. Dalam perang ini, ia pun banyak menghabisi musuh-musuh Islam. Saat pasukan muslim pemanah meninggalkan pos-pos mereka, Abdullah termasuk orang yang menggantikan posisi mereka. Bahkan dirinya menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud juga dipercayakan oleh Rasulullah sebagai salah satu pencatat wahyu. Ia pernah berkata, "Aku mencatat 70 ayat surat dari lisan Rasulullah." Salah satu kisah teladan yang bisa dipetik dari Abdullah bin Mas'ud adalah ketika ia mengalami pencurian. Saat itu, Abdullah bin Mas'ud pergi ke pasar untuk membeli makanan. Ia membawa beberapa keping dirham, namun seseorang justru mencuri dirham dari tangan Abdullah bin Mas'ud. Mengetahui dirham miliknya direbut paksa, Abdullah bin Mas'ud tetap bersikap tenang. Hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh orang-orang yang mengenal Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang yang lantas mendoakan keburukan dan kesialan untuk si pencuri. Doa dari kemarahan orang-orang ini lantas disikapi dengan bijak oleh Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Kalian jangan mendoakan kesialan untuknya. Akulah pemilik dirham-dirham itu. Aku akan berdoa untuknya dan harap kalian mau mengaminkan doaku," ujar Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Rasulullah yang pandai melantunkan ayat-ayat Quran ini lantas mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa orang yang mencuri dirham milikku ialah orang yang berhajat padanya, maka berkahilah ia dengan dirham itu. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak berhajat padanya, maka ya Allah, jadikanlah ini sebagai kemaksiatan terakhir yang ia lakukan dalam hidupnya." Disebutkan bahwa sosok Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang melantunkan ayat Al-Quran. Alunan suara merdu Abdullah
Abdullah bin Mas'ud juga kerap disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah. Kesehariannya tidak terlepas dari melayani Rasulullah dan para anggota keluarga beliau. Seringkali ia membawakan sandal, baju, atau alas tidur beliau. Saking dekatnya Ibnu Mas'ud kerap dianggap sebagai bagian dari keluarga Rasulullah. Nabi juga begitu percaya padanya. Setidaknya hal itu tampak dari sabda yang pernah beliau katakan. Nabi berkata, "Jika aku diminta untuk menunjuk orang yang akan menjadi pejabat tanpa harus bermusyawarah, orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud." Rasulullah juga pernah bersabda, "Aku meridhoi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ibnu Ummu Abdi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan aku akan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh Ibnu Ummu Abdi." Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang masih hidup ketika terjadi penaklukan kota Syam atau Suriah. Setelah itu Umar mengirim beliau ke Kufah untuk mengajari penduduknya perkara agama sekaligus mengangkat Amr bin Yasir sebagai gubernur kota Kufah. Tentang mereka Umar berkata, "Mereka berdua termasuk sahabat Muhammad yang mulia, maka teladanilah mereka." Di zaman kekhalifahan Utsman, Ibnu Mas'ud diperintahkan untuk kembali ke Madinah dan Ibnu Mas'ud tidak menolaknya. Ia berkata, "Utsman memiliki hak untuk ditaati sebagai pemimpin dan aku tidak suka diriku menjadi yang pertama membuka pintu fitnah." Di masa Utsman inilah Ibnu Mas'ud mengalami sakit keras. Abdullah bin Mas'ud menunaikan ibadah haji pada 24 Hijriah. Setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci, ia menuju ke Madinah. Di sana ia jatuh sakit dan sekarat. Utsman bin Affan menjenguk beliau dan bertanya, "Apa yang kau rasakan Ibnu Mas'ud?" Tanya Utsman. "Dosa-dosaku," jawab Ibnu Mas'ud. "Adakah yang kau inginkan saat ini?" Tanya Utsman lagi. "Aku menginginkan rahmat Tuhanku," jawab Ibnu Mas'ud. Sebelum wafat, Abdullah bin Mas'ud sempat menulis wasiat bahwa putra-putrinya tak boleh menikah tanpa seizin Zubair bin Awam atau Abdullah, anak dari Zubair. Ia berpesan agar istrinya Zainab tidak diterlantarkan. Ia juga meminta agar jenazahnya dibalut dengan kain kafan seharga 200 dirham, kemudian dikubur di samping makam Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di pemakaman Baqi bersama para sahabat yang mulia lainnya. Itulah tadi kisah singkat mengenai sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.